Ya, baik Tribunner, saya Jalabidin, saat ini tengah berada di Kampung Panyingkiran, RT 1, RW 2, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indiang, Kota Tasikmalaya. Di mana di kampung tersebut terdapat UMKM payung gelis, salah satunya yakni payung gelis karya utama milik milik Sandi Maulana. Sandi Maulana ini menjadi generasi ketiga usahanya yang dirintis oleh sang kakek sejak tahun 1971. Bahkan payung gelis yang memang Sandi buat ini sudah menjadi produk unggulan sekaligus menjadi ikon kota Tasikmalaya. Bahkan pemesannya pun banyak dari kota Tasikmalaya maupun dari luar kota Tasikmalaya. Payung gelis ini memang menjadi salah satu ikon di wilayah kota Tasikmalaya. Dan Kampung Penyingkiran ini menjadi salah satu pusat UMKM di mana beberapa warganya pun menjadi pengrajin payung gelis tersebut. Untuk cerita selanjutnya, simak liputannya. Payung gelis tidak hanya menjadi produk unggulan, melainkan juga salah satu ikon kebanggaan Tasikmalaya. Bahkan, produk yang dihasilkan UMKM ini sudah terkenal keluar kota sampai jadi oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung. Salah satu pengrajin sekaligus pencetus payung gelis, yakni payung gelis karya utama. UMKM tersebut berlokasi di Kampung Panyingkiran RT 01, 02, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Payung gelis karya utama diketahui sudah berdiri sejak tahun 1971 dan saat ini dikelola oleh generasi ketiga, yakni Sandi Maulana. Sandi mulai meneruskan usaha milik sang kakek ini sejak tahun 2018. Saat ini, usaha pembuatan payung gelis memiliki 4 pegawai yang terdiri dari 2 orang bagian melukis dan 2 orang lagi membuat kerangka payung. Setiap harinya pesanan dari luar kota untuk payung gelis selalu ada. Pasarnya lebih banyak datang dari Bandung, Jakarta, Malang, serta Surabaya. 4 kota tersebut lebih banyak permintaan dibanding dari kota Tasikmalaya itu sendiri. Payung gelis karya utama juga diketahui memiliki total 12 motif dengan para pelanggan tetap. Dalam sehari, Sandu mengatakan bahwa pihaknya memproduksi sebanyak 30-40 payung gelis dengan beberapa motif tergantung pesanan. Untuk harga satu payung gelis dibanderol mulai dari Rp50.000 sampai Rp1.000.000 lebih. Meskipun sudah lama berdiri, usaha yang Sandi kembangkan saat ini belum melakukan pengiriman ke luar negeri. Ekspor hanya dilakukan saat UMKM payung gelis ini dikelola kakeknya. Menurut Sandi, proses pembuatan payung gelis tidak terlalu lama selama kondisi cuaca cukup untuk mengeringkan hasil lukisan di payung. Meski jadi ikon kota Tasikmalaya, tambah Sandi, ternyata perhatian Pemkot Tasikmalaya terhadap pengrajin payung gelis dinilai kurang. Ia pun berharap, Pemkot dan dinas terkait bisa lebih memperhatikan payung gelis karena kerap ada beberapa masalah di lapangan. Tak hanya itu, Sandi juga meminta para generasi muda untuk lebih menjaga serta melestarikan budaya kota Tasikmalaya, salah satunya payung gelis. Hal tersebut lantaran keberadaan payung gelis sudah mendapat sertifikat dari Kementerian sebagai warisan budaya harta benda pada 2021. Pegangan juga dari bambu. Dari bambu semua itu ya? Itu bahannya dari kertas apa tuh, Kang? Kertas. Ini karena kertas zaman dulu, beda dengan kertas sekarang. Itu cikal bakal dulu payung gelis, Kang ya? Oke. Oh. Kami kapungkur makan sabak magung gitu. Berarti itu logo apa tadi teh, Kang? Kerajaan Galunggung. Oh, Kerajaan Galunggung ya? Iya pun lagi terus naik iya anu nya pendiri nama dua sejoli iya. Ini manual ya, Kang, yang bordirnya ya, Kang? Bordir manual. Oh, biasanya lama ya untuk waktu Untuk pengerjaan satu payung ini 1 hari. 1 hari? 1 hari bordirnya aja. Bordir aja? Jadi
sama finishing payung itu 2 hari. Oh, Kang bisa dijelasin Kang untuk bengkel ini emang namanya bengkel apa ini sini untuk pengrajin di sini Pak payung gelis ini? Payung gelis karya utama. Payung gelis utama. Bisa jelasin sejak tahun berapa sih Kang untuk keberadaan payung gelis ini juga? Untuk karya utama sendiri berdiri sejak 1971, tepatnya 12 April 1971. Waktu itu didirikan sama almarhum kakek saya. Oh, emang ini berarti turun temurun ya Kang ya? Ya, turun. Sudah generasi keberapa ini untuk Akang sendiri? Sekarang saya generasi ketiga. Generasi ketiga. Oh, mungkin untuk sepak terjang payung gelis milik Akang sendiri ini sejauh ini seperti apa? Mungkin sudah pangsa pasaran udah pengiriman udah kemana aja, pemasaran seperti apa gitu Kang? Untuk pemasaran kita kebanyakan lebih keluar kota, ke Bali, Bandung, Jakarta, terus Malang, Surabaya. Memang kita lebih keluar kota untuk pemasaran. Ada dalam kota. Ada berapa motif sih yang memang menjadi andalan sendiri di sini? Untuk motif sendiri sebetulnya memang hanya satu motif yang jadi best sellernya si payung gelis itu motif sakura. Memang itu salah satu best sellernya karena kebanyakan konsumen memintanya motifnya motif sakura. Tapi untuk motif sebetulnya banyak, ada sekitar 10 sampai 12 motif. Oke. Biasanya kalau pemesanan paling banyak berapa sih Kang kalau misalnya mengerjakan ini dalam sehari? Dalam sehari kita produksi paling sekitar 30 sampai 40 payung. Itu dalam satu motif yang sama berarti Kang ya? Bisa beberapa motif. Oh, untuk harga varian sendiri berapa sih Kang kalau boleh tahu mungkin? Untuk range harga kita 50.000 sampai 1 juta lebih. 1 juta lebih ya? Oh, biasanya paling mahal itu motif apa sih Kang? Kenapa tuh bisa? Mungkin bisa dijelasin mungkin? Untuk harga sebetulnya itu tergantung bahan dan ukuran. Itu yang membuatnya mahal, bukan dari motif. Kalau motif sih memang mengikuti gitu kan, kalau memang motifnya sakura ya sakura gitu kan, memang untuk harga lukisan si sakura itu memang agak lebih mahal, tapi untuk range harga kita ditentukan dari bahan dan ukurannya. Mungkin sosok si Mak sendiri, memang ini si Mak khusus memang bikin motif atau gimana mungkin Kang? Nah untuk Maya sendiri dia terinspirasi mungkin melihat gitu kan ada bunga-bunga yang cantik gitu kan, bagus, jadi dia tuangkan langsung ke payung. Oh gitu. Oh, oke, sesuai pesanan juga ya ketika misalnya minta ini gitu ya Kang ya. Oke. Untuk saat ini ada berapa pegawai mungkin di bengkel Akang sendiri mungkin? Untuk di sini ada 4 pekerja. Untuk di karya utama ada 4 pekerja, mungkin belum termasuk pengrajin rangkanya, pembuat rangkanya. Sejauh ini paling jauh mungkin selain luar kota mungkin sudah pernah ke ekspor juga atau gimana mungkin Kang? Kalau untuk ekspor sekarang saat ini belum. Tapi kalau dulu sih di masa kemasannya payung gelis ya kita lebih penjualan lebih ke Eropa. Oh gitu. Sejauh ini antusias untuk mungkin 2020 ke sini mungkin seperti apa sih mungkin antusias pemesanan payung gelis sendiri? Untuk antusias pemesanan 2020 kan itu Covid ya, kita memang dihantam benar-benar karena waktu itu pemerintah juga melarang semua keramaian, wedding, sekolah, terus tempat wisata juga semua dilarang. Itu waktu itu memang kita di-refresh dari nol, tapi setelah Covid kita mencoba bangkit lagi, berangsur-angsur membaik, walaupun mungkin sekarang di 2025 belum seperti sebelum Covid gitu. Gitu. Untuk mungkin dari perhatian Pemkot sendiri mungkin kepada pengrajin payung gelis di kota, mengingatkan ini kan jadi salah satu ciri khas ikon mungkin. Seperti apa mungkin? Untuk dinas sendiri, dinas-dinas terkait mungkin gimana ya, saya juga bingung untuk menjelaskannya karena memang mereka kalau bisa dibilang kurang perhatiannya ke payung gelis ini, padahal payung gelis ini sudah menjadi logo kota Tasik juga gitu kan, sudah menjadi ikon kota Tasik juga. Kalau menurut saya sih kurang gitu. Kurang ya. Perhatian dari dinasnya itu. Oke, mungkin harapan mungkin ke depan kepada pengrajin payung khususnya di Akang juga seperti apa mungkin ya? Ya mungkin harapan saya ke depannya supaya lebih diperhatikan lagi untuk payung gelis ini, karena memang ada beberapa masalah yang di lapangan yang mungkin dinas juga nggak bakalan tahu gitu kan. Supaya lebih diperhatikan lagi, dan untuk generasi mudanya supaya lebih menjaga budaya Kota Tasik. Ini sudah menjadi budaya Kota Tasik dan kita juga sudah mendapat sertifikat dari Kementerian. Ya, baik Tribuner, itu tadi untuk liputan terkait payung gelis, yakni payung gelis karya utama milik Sandi Maulana. Untuk payung gelis karya utama ini memiliki 12 motif. Salah satunya motif yang memang menjadi unggulan itu yakni motif bunga sakura. Untuk harganya sendiri, Sandi Maulana ini menjual dari sekitar harga 50.000 hingga 1,2 juta. Tak hanya itu, pemesanan
yang kerap dipesannya pun berasal dari wilayah Jakarta, Surabaya, Malang, maupun dari Bali. Tak hanya itu, Sandi Maulana ini saat ini memiliki empat pegawai, dua pegawai yang bertugas sebagai melukis dan dua pegawai lagi menjadi pembuat kerangka payung gelis tersebut. Tak hanya itu, payung gelis ini menjadi produk unggulan di wilayah Kota Tasikmalaya. Tak hanya itu, Sandi berharap memang untuk produk payung gelis ini bisa lebih berkembang karena sebelumnya sempat lesu pasca dihantam COVID-19 pada tahun 2020 silam. Itu saja liputan saya dari Kota Tasikmalaya. Jalan Abidin melaporkan.